SMA Negeri 12. Kurikulum Merdeka. Oke, kita masuk ke sini Bapak Ibu. Pagi masuk kali ya. Kalau berat setengah 3 langsung. Iya, saya bikin soal. Yang salah yang bikin soal, betul. Ini diambil dari tes kecerdasan dan tes itu. Kalau usia 50 tahun ke atas, selain di tes semacam ini, juga di tes masalah garis, lingkaran, gitu. Jadi ada garis harian, ada satu yang diselewengkan di baris kolom berapa. Itu seperti itu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau nanti tes kepala sekolah, kalau ada tes pegawai negeri, kalau ada pertanyaan gambarlah pemandangan, jangan sekali-kali gambar gunung 2, jalan dan sawah, jangan. Gambar yang lain. Berarti Bapak Ibu langsung dicoret, gagal. Nggak move on. Gitu ya. Bapak Ibu susah move on-nya. Itulah dulu. Sekali berusia anak, ingat terus. Ya. Iya, dan enak maafin Abdul Aziz ya. Ya, ada gunungnya 2. Baik, Bapak Ibu, ya, konsen di sini. Bapak Ibu sekalian, di kurikulum 2013, Bapak dikasih silabus. Kurikulum Merdeka, silabus nggak ada. Yang dikasih dari kementerian hanya satu, capaian pembelajaran. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian adalah tadi tupoksi kita apa tadi ya? Tupoksi guru itu apa sih? Satu, membuat program penggelar. 2, melaksanakan penggelar. 3, melakukan Penilaian. evaluasi atau penilaian asesmen. 4, melakukan tindak lanjut. Nah kalau Bapak Ibu biar kita ini berkah, apa yang dibawa pulang berkah, minimal 4 itu laksanakan. Membuat program, melaksanakan program, melakukan evaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Anak-anak yang tidak sampai pencapaian, ini dia. Anak-anak yang sudah mencapai pengayaan. Sehingga tadi Ibu Ibu siapa namanya? Ibu A, ingat? Mulai hari ini apa yang disampaikan Ibu A harus dilaksanakan di 12. Ya, ambil anak-anak peringkat, dijaga, dibina sampai semester 6. Di dalam capaian pembelajaran sudah ada yang terakhir Bapak Ibu yang dipakai adalah berdasarkan permen tentang CP itu tanggal 7 Juni 2022. Khusus mata pelajaran ekonomi, ya itu ada revisi lagi karena yang terakhir kemarin keluar tanggal 7 Juni ternyata akuntansinya nggak ada. Waktu itu saya bilang ke Pak Dito itu akuntansi nggak ada. Enak banget ya Direktur Ratna ngomongnya, Pak Riono apa yang sudah ada kerjakan aja. Itu juga sudah cukup banyak materinya. Lalu dari teman-teman asosiasi mengusulkan lagi secara tertulis, ternyata sekarang ekonomi digital dimasukkan, lalu akuntansi dimasukkan, tapi tidak dijelaskan akuntansi dagang jasa, yang penting minimal akuntansi perusahaan jasa. Ya. Nah ini cara menyusunnya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu yang pertama dilihat harus dalam CP adalah ada elemen dan konsepnya. Kita lihat CP-nya mana? Saya lihat ekonomi. Saya lihat contoh ekonomi boleh nggak Bapak Ibu?
Boleh ya? Bu titip HP ya. Terus yang ngerti Ya, saya ambil contoh ekonomi. Yang penting Bapak itu bisa ngambil CP itu caranya gimana? Ya. Nah ini Permendikbud nanti kalau Pak Adi belum ada saya kasih ya Permendikbudnya. Nah, nanti pasti sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu dalam CP lihat capaian pembelajaran mata pelajaran Bapak Ibu. Lalu jangan lupa SMA atau MTS atau SD ada. Pasti urutan pertama itu agama dan SD. Ya, SMA itu agak ke bawah terus ada. Ini bisa Pak. Ya, boleh digeser Mas. Ya, ya, Mas aja digeser. Bawah Mas. Nah, yang Bapak Ibu lihat adalah oh ya, dari sini. Dengan pasangnya ke sana nggak pegang, ayo ke bawah. Gedein lagi Mas, gedein lagi. Ya, terus. Iya, gede banget ya. Oke, sip tahu. Ya, sip. Ke bawah Mas. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Ya. Jadi yang dari rasionalitas dan lain-lain, Bapak Ibu itu isinya hanya dalam mata pelajaran Bapak Ibu itu sebenarnya secara rasional tentang apa sih itu. Itu hanya sebagai pemahaman kita aja. Yang perlu dianalisa terus ke bawah, terus. Nah, stop. Nah, di sini ada elemen dan deskripsi. Ya, elemen ini fase apa Mas Ari? Naik dikit. Nah, stop. Elemen mata pelajaran dan deskripsinya. Oke, ke bawah. Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu mau mengerjakan kelas 10 fase E, di atasnya akan ada tulisan fase E kelas 10. Turun ke bawah Mas. Ini berarti semuanya. fase ya. Ya, terus Mas, terus. Ini kan fase Mas, fase E Mas. Nah ini fase E mata pelajaran kelas 10 peserta didik mampu merefleksikan. Terus ke bawah. Nah stop. Nah ini ada tulisan fase E. Apa elemennya, apa CP-nya? Ini yang Bapak Ibu pindahkan ke kolom LK. Ya, kolom LK. Bisa buka dua LK. Kolom LK. LK-nya Mas. Ya, jadi Bapak Ibu mengerjakan kelas 11 dan 12 nanti tulisannya fase F. Kalau fase F Bapak Ibu membagi dulu ini kelas 11 yang mana, kelas 12 yang mana. Tapi kalau fase E itu semuanya diajarkan di kelas 10. Oke, lanjut Mas. Nah, ini terus peluang dulu terus. Nah ini stop. Yang tadi di sana Bapak Ibu tinggal copy paste pindahin ke sini. Pemahaman konsep apa CP-nya, keterampilan proses apa CP-nya. Bukan lagi Mas CP-nya tadi. Ya, yang CP ya itu. Nah, Bapak Ibu tinggal pindahin. Ya. Tugasnya hanya copy paste. Enggak, belum. Nah, kalau sudah Bapak Ibu mulai akan ngasih, Mas bisa nggak di copy paste yang tadi? Ini copy paste semuanya. Set satu kolom semuanya. Terus ya stop. Oke, di copy. Copy ya ke atas ya, ke atas ya. Nah, copy pindahin satu kali. Ya, pindahin ke sini. Oke. Tadi belum tadi. Enable edit
Oh iya belum. Oke, sekarang bisa. Oke, nanti lembaga LKJ saya kasih Pak Adri. Udah kasih malam. Ada masalah. Ya udah oke. Ini sudah semuanya nih. Yang diceritakan sudah semua. Oke. Bapak Ibu sudah copy master. Sekarang baru masuk ke kolom berikutnya. Analisis CP. Analisis CP Bapak Ibu kolom kompetensi. Bapak Ibu gak usah ngarang. Di dalam ini sudah ada kompetensinya. Coba lihat di sini Mas. Kompetensinya di sini memahami. Untuk ekonomi semuanya memahami. Saya sebagai orang ekonomi langsung bilang ke Pak Yongki yang ini dulu, Pak, karena kebetulan tanggal 6 Juni ke 86, Pak, di ekonomi kok semua kompetensi memahami. Yang dimaksud memahami di sini bisa C2, bisa C3, bisa C4, bisa C5 katanya. Bisa C6. Dikasih contoh, Pak Riono tahu nggak yang namanya gado-gado? Tahu Pak? Pak Riono tahu bahan gado-gado? Tahu. Cara membuat gado-gado? Bisa. Menyajikan gado-gado? Bisa. Berarti Pak Riono masuk ke C6. Walaupun kalimat di sini memahami, artinya Bapak Ibu memahami di sini disesuaikan dengan materinya. Misalnya di akuntansi, memahami laporan keuangan, ya nggak mungkin lah. Menyusun laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan, itu maksudnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lain-lain sudah sesuai, ikuti aja. Dinaikkan boleh, diturunkan nggak boleh. Jadi kalau di sini ada kalimat peserta didik, masih kasih titik, stabil. Peserta didik mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi sampai ujung titik ekonomi. Oke, apa ini? Dinaikkan boleh, diturunkan nggak boleh. Ya, sampai ekonomi mas, ekonomi aja. Ini nggak boleh itu. Nah, itu belum. Ikutin ya. Berarti Bapak Ibu satu TP ini. Tapi Bapak Ibu kalau di ekonomi, loh ini kelangkaan, loh ini kebutuhan. Saya bikin satu TP tentang kelangkaan dan kebutuhan. Boleh. Yang nggak boleh itu dihilangin. Gitu ya. Kalau di bahasa apapun di situ ada menyimak, membaca, ya, menulis gitu kan. Silakan. Bapak itu harus tiga-tiganya, boleh satu TP, boleh dibagi. Oh hari ini 2 kali pertemuan saya hanya menyimak dan membaca. Tapi untuk menulis nanti pertemuan minggu ketiga, boleh. Berarti Bapak Ibu prosesnya menyajikan menuliskannya yang nanti. Oh saya mau pertemuan minggu ini anak membaca, temannya menyimak. Setelah itu dia harus bisa membuat menulis bercerita, boleh. Mungkin yang pertama karangan pendek, yang kedua apa, silakan semuanya. Jadi ini dikasih tanda Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal pindahkan ke sini. Kasih nomor 1. Kasih mas nomor mas. 1 mas. 1. Oh di sini. Ya ini nomor 1. Peserta didik kasih warna lagi. Nomor 2. Kemudian peserta didik memahami. Nomor 3. Sampai semuanya. Kalau di sini ekonomi ada 8. Kalau materi terpisah berarti jadi 8. Ya, jangan digabung. Tapi kalau memang itu satu kesatuan, boleh digabung. Kenapa?
satu TP jadi satu modul aja. Satu TP, satu modul aja. Kalau ada materi ini tentang masalah ekonomi dan kebutuhan dari satu, kata Pak Ade, boleh. Berarti peserta didik mampu menganalisis kelangkaan dan kebutuhan yang harus dipenuhi satu TP, gitu ya. Kalau satu TP ada pelajaran yang kalau kayak PPKN kan PP itu ada APBN, undang-undang, ada Pancasila. Ya udah, berarti bikin satu TP tentang Pancasila, satu TP tentang undang-undang, satu TP tentang kalau nggak salah 4 ya, itu 4. Kalau satu TP ternyata undang-undang aja banyak, boleh dipecah. Boleh dipecah. Masa sih 3 bulan, berarti 3 bulan itu berarti 12 kali pertemuan, 12 minggu. Masa hanya membahas satu TP, saya pecah 6 pertemuan boleh. Jadi kasih Bapak Ibu. Tapi yang pasti satu TP harus jadi satu modul aja. Satu TP 4 bulan Bapak Ibu pecah dari TP 1, TP 1, 2 berarti jadi 2 modul. Oke. Saya ulangi lagi. Yang ada di sini kompetensinya C1, 2, 3, 4 turun nggak boleh, naik boleh. Naik disesuaikan dengan tadi targetnya. Hasil dari Pak Abdul Aziz ternyata anak-anak berkecerdasan tinggi 80%, berkecerdasan umum 10%, yang rendah hanya 10%. Boleh minimal semua menganalisis C4. Naikkan boleh. Tapi kalau ya kebanyakan berkecerdasan umum dan berkecerdasan khusus yang berkecerdasan tinggi hanya 10-15%. Ya Bapak Ibu, tadi yang saya bilang ada 4 TP. TP pertama C2, TP kedua C2 atau C3, baru TP3, CP4, C4. Boleh. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bebas, nggak terbatas. Oke. Nggak bisa ini ya. Oke. Lanjut Pak. Berikutnya di sini. Setelah itu kompetensinya sudah tahu memahami, diganti menjadi menerapkan, diganti menjadi menganalisis, diganti dengan membandingkan C5, diganti dengan mencipta, menampilkan, mempresentasikan berarti C6. Boleh. Lalu materi pokoknya apa sih? Gitu ya. Materi pokoknya apa? Kalau kita biasanya bicara babnya apa? Gitu ya. Lalu di sini bikin PP-nya. PP menggabungkan ini dan ini. Tambahin kata-kata peserta didik mampu menganalisis konsep dasar ilmu ekonomi tentang kebutuhan, kelangkaan dan kalimat terakhir variasi. Kalau di silabus Bapak Ibu hanya sampai di analisis konsep dasar titik. Variasinya nggak ada. Variasi itu model pembelajaran, teknik ngajar yang Bapak Ibu mau pakai. Nggak usah terpaku kepada buku. Bapak Ibu ngajar, kayak tadi saya bilang, guru biologi mengamati hewan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Di buku nggak ada metode itu. Boleh membandingkan, boleh menganalisa, boleh. Tulis aja. Bapak Ibu mau ngajarnya lihat video, tulis. Peserta didik mampu menganalisis konsep dasar ilmu ekonomi, kebutuhan kelangkaan dengan pengamatan video. Apalagi kalau guru biologi, guru agama, bicara tentang manusia, bicara tentang binatang,
pertumbuhan itu video Harun Yahya banyak banget. Banyak tuh. Bapak Ibu tulis aja. Tapi jangan semua TP Harun Yahya. Sesekali lah datang ke lapangan, sesekali lihat video, sesekali lihat media massa. Gak apa-apa di sini. Misalnya peserta didik mampu menyimak, membaca dan mencinta cerita pendek. Gak usah ditetapkan karangannya. Bapak Ibu bebaskan dari koran boleh, dari majalah boleh, dari kumpulan buku sekeren boleh. Itu namanya merdeka. Kalau dulu kan ditulis karangan Ahmad Tohari, ya udah semuanya belajar tentang Ahmad Tohari. Kalau sekarang enggak, yang penting cerita pendek, yang penting puisi, yang penting sajak, yang penting tentang dialog. Dialognya apa saja, yang penting tentang itu kan itu. Makanya bebasnya di situ. Gitu ya, tulis di sini. Waktunya berapa jam? Ingat, waktu yang ditulis di sini adalah waktu yang real PBN, bukan yang ada di struktur kurikulumnya Pak Adi. Ekonomi 3 jam, bukan 3, 2. Ya, 3 kali pertemuan berarti 2 kali 3, 6 jam. Gitu ya, jangan ditulis 9 jam. Karena 9 jam itu satunya untuk kita sebagai pemimpin proyek. Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, kalau di sini tidak begitu pengaruh ke nilai. Tapi kalau di proyek, Bapak Ibu agak berat. Kenapa? Apa yang ada di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Kalau Bapak Ibu masukkan semua, Bapak Ibu sampai input nilai proyeknya. Udah input nilai ke rapor. Karena inputnya tidak nilai, tapi mulai berkembang MB, sedang berkembang SB, berkembang sesuai harapan DSH, atau sangat berkembang. Singkatan-singkatan. Kalau nilai intra gampang, 80, 70, 90 rata-rata. Apalagi rapor yang sekarang hanya diambil nilai akhir. Enak banget, import cepat, 2 menit selesai 2 kelas. Kalau proyek, saya pesan hati-hati kalau mau ngambil profil pelajar Pancasila. Kalau boleh satu tema paling banyak 3 dimensi. Ya enggak juga, mau ambil 4, 5, 6 boleh. Tapi kan nanti 3 dimensi, dan 3 dimensi masing-masing dimensi. Kalau boleh ngambilnya 2 elemen saja. Elemen 1, dimensi berketuhanan dan berakhlak mulia. Berarti akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Tuhannya. Ada 2. Kita ngisi nilainya di sub elemen. Berarti ada susuknya. Jadi terlalu berat. Makanya dimensinya ambil 3, 1 dimensi ambil 2 elemen, 1 elemen ambil 1 atau 2 sub elemen. Gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu terakhir ini kriteria ketercapaian itu penjabaran materi dari awal sampai akhir, dari C1 sampai C, kalau ini berarti C4. C1 menyebutkan pengertian, menyebutkan masih C1. Nanti akan saya pakai buat formatif. Oke, lanjut. Saya menunggu. Sampai di situ Bapak Ibu ada namanya dulu. Yang berapa Pak? Oke, masih. Ya, mangga Bu. Indikator ya Pak, Iya. Ya, itu Ibu. Di TP ini kan umum menganalisis. Lalu dari TP ini dijabarkan. Penjabarannya dari C1. C1 ini C1. Lalu ada namanya form. Form maksudnya formal.
Maka nanti saya akan membuat soal kuisis, soalnya dari ini, tapi hanya saya pakai untuk formatif. Yang kedua, C1 lagi formatif. C2 boleh formatif, boleh summatif. Tapi jangan banyak. C2. C3 semuanya buat sum. Coba. Nih, oh masih terus. Oh masih. Nah, menjelaskan aja masih C1. Jadi Bapak Ibu, peserta ini mampu menganalisis air dalam botol ini. Lalu Ibu membuat peserta didik mampu menyebutkan berapa cc botol air ini. Kan C1. Peserta didik mampu menjelaskan. Baru nanti peserta didik mampu membandingkan antara botol ini dengan botol ini. Masuk C. Ya. Baru buat summatif. Gitu. Jadi di sini C4, di sini mulai C1, C2, C3, C4 habisin. Pak ada 30, nggak apa-apa. Dari 30 itu nanti C1-nya ada berapa buat formatif. C2 ada berapa buat formatif sama summatif. C3 dan C4 semuanya buat summatif. Gitu. Sehingga Ibu Aminah sekarang bulan Mei sudah hamil 9 bulan. Menjelang Pak Adi ngasih tugas bikin soal melahirkan, kata Pak Adi tinggal nyuruh stafnya Pak Ari, itu kan Bu Aminah punya tuh program CPACP-nya. Udah ambil aja yang dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan gitu. Karena sudah ada. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu membuat program yang agak detail? Buat Ibu Bapak mudah. Andai kata ada halangan, tinggal Pak Adi, saya hari ini nggak masuk karena anak saya akan wisuda. Tapi bisa Pak Adi lihatin di buku modul ajar saya itu TP2. Tolong ambil yang C3 dan C4. Udah. Gitu ya. Gampang kan? Daripada panjang lebar. Oke. Jelas itu ya? Jadi kriteria apa itu tadi pembelajaran itu bisa untuk membuat soal ya Pak. Selama ini jujur sepertinya tidak nyambung Mas kalau bikin modul dengan soal yang jadi seolah-olah soal modul-modul gitu. Harusnya kalau kita Jadi ini dipakai Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membuat soal ujian. Iya. Atau ya paling gampang kita ambil contoh format ujian sekolah. Bapak Ibu selalu ada indikator soal. Iya. Indikator soal dari sini. Jadi mau mudah. Menjelaskan kebutuhan, jangan diambil lah. Masa buat ujian menjelaskan. Mungkin nanti di bawah membandingkan kelangkaan wilayah Jakarta dengan Bekasi. Nah, baru dipakai. Itu Bu. Jadi ini diambil, tinggal ambil. Memudahkan kita. Ya. Jangan ngambil dari sini. Kalau ini kan umum. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat soal, di sini KD, lalu di sini ada indikator soal. Indikator soal ini Bu. Udah enak tinggal ambil. Iya. Bisa dimodify. Ya. Bisa dimodify soalnya. Soalnya boleh ganti. Kan kalau ini kan indikator soal. Masukkan di kolom indikator soal. Nanti soalnya kan gini. Misalnya nih, menjelaskan kebutuhan menurut sifat. Saya akan bisikin soal, sebutkan kebutuhan menurut sifatnya. Kalau essay, ya kan? Jadi hanya menghapus ini. Di indikator ditulis ini, peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan menurut waktu. Indikator. Lalu di soal ini saya hapus, sebutkan kebutuhan menurut waktu. Ya kan? Kalau dibikin PG, berikut ini adalah contoh kebutuhan menurut waktu. Nah, yang benar hanya satu, kan gitu.
Jadi menghapus ini udah jadi soal. Kalau Anda ini masukkan ke kolom indikator soal. Di sini ditulisnya indikator ketercapaian. Oke, jelas Bu? Oke, ada lagi ya Ibu? Oke, ya lanjut. Ke bawah ada apa lagi Mas? Ke bawah, kayaknya nggak ada, habis selesai. Oke, selesai. Terus ke bawah ada modul aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, format analisis CP yang penting sebenarnya harus ada satu, TP. Wajib ada. Pak, saya tambahin kolom jumlah jam. Bagus. Pak, saya tambahin profil pelajar Pancasila. Bagus, dia sudah makin lengkap. Pak, saya tambahin indikator ketercapaian. Makin keren. Sama dengan kita di silabus. Silabus itu kan 7 kolom. Ada guru kreatif menjadi 9 kolom, ditambahin sarana prasarana, buku pelajaran yang dipakai dan lain-lain. Boleh, tapi nggak boleh kurang dari 7 kolom silabus. Yang ini wajibnya TP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bikin TP, ini sebenarnya Bapak Ibu sudah menganalisis. Gitu. Tapi masa sempat TP sih, jabarin lah. Tadi, Yang kedua, modul. Bapak Ibu sekalian, nggak usah dibikin pusing. Selama ini Bapak Ibu sudah punya RPP kan? Iya kan? Iya nggak? Iya dong, masa ragu? RPP wajib ada, maka cuma diganti modul aja. Itu kok nggak dirubah? Namanya modul aja, isinya kata sama isinya ini cuma nama, satuan pendidikan, tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu. Ini Bapak Ibu sudah lihat di CP, analisis CP udah ada ya, sama di Pronta Prosen kan. Iya, jadi nggak usah susah copy paste. Yang berikutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal, Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang. Bapak Ibu kira-kira 8 kali pertemuan bikin kompetensi awalnya yang mana? Kira-kira materi ini Anda harus bisa apa sih? Paling gampang guru agama. Guru agama kelas 10 di TP pertama, peserta didik mampu menganalisis surat Al-Baqarah ayat 41. Lalu guru agama bilang ke anak-anak, kalian harus bisa ya baca Iqra 6. Jadi mana itu? Syukur Bapak bilang, kalian harus bisa ya baca Al-Quran. Karena pertemuan minggu pertama kalian sudah menganalisis Al-Baqarah ayat 41. Itu namanya kompetensi awal. Kalau guru matematika, pertemuan pertama minggu pertama anak belajar bilangan berpangkat. Berpangkatnya bukan 1, 2, 3, berpangkat pecahan. Coba tuh, anak SMA minggu pertama bilangan berpangkat pecahan. Lalu guru matematika bilang, tolong ya kelas 10 kalian pelajari bilangan berpangkat, bilangan bulan. 1/1, 1/2, bisa nggak dia? Nggak bisa. Makanya Bapak Ibu melaksanakan assessment diagnosis mata pelajaran dengannya itu. Tadi saya kasih soal SMP, nggak bisa. Siap-siap kali kelas menerima aduan dari guru mata pelajaran. Terutama kayak tadi, guru agama, guru matematika bilang, Bu, ini anak ibu ada 5 orang nih, masa dia perkalian aja nggak bisa? Jangankan pangkat,
perkalian nggak bisa. Perkalian nggak bisa, pembagian pasti nggak bisa. Begitu. Berarti tolong orang tuanya dipanggil, suruh belajar di rumah tentang perkalian, pembagian. Baru nanti setelah itu bisa bilangan berpangkat, bilangan bulat. Gitu Bu, harus. Jangan diem aja, nanti itu Bu ngomel. Pak Bu mau jalan, orang SMA juga nggak bisa perkalian. Salah Bu. Kita kalau mau boleh marah ke guru SMP, ke guru SD, gitu ya. Anak nulis bahasa Indonesia jelek banget. Kalau kita boleh marah ke guru SD, tapi kan tidak mungkin. Kita kan jujur dengan kebohongan. Anak nggak bisa nulis di bahasa Indonesia-nya di SD udah 85. Tulisannya nggak tahu. Gitu. Jadi tolong kelas 10 minimal begitu kompetensi awalnya jelas. Kalau enggak ya Bapak Ibu, tolong ya 1, 2, 3, 4, 5 nanti ke ruangan saya kasih tahu. Tolong ya, kamu seminggu ini hafalin perkalian, hafalin pembagian. Kalau udah bisa, ada ke Bapak. Harus begitu. Karena kompetensi awal, peserta ini mampu menghitung perkalian bilangan pecahan. Perkalian pecahan orang bulat aja nggak bisa. Tuh, itu kompetensi awalnya. Jangan nanti guru matematika tulis kompetensi awal, peserta ini mampu menghitung pertambahan. Wah, ya itu mah SD. Gitu ya. Oke, jelas Bapak Ibu? Saya kasih contoh tadi matematika dan agama itu penting banget. Kalau anak ikro satu aja nggak bisa, panggil orang tuanya. Kamu harus ke TPA. Pak, saya udah SMA. Kalau gitu kamu beli buku ikro 1, 2, 3. Udah bisa ikro 2 ke Bapak. Udah bisa ikro 4 ke Bapak. Udah bisa ikro 6 ke Bapak. Itu harus. Ya, potensi awal. Profil pelajar Pancasila tuliskan yang tadi. Pindahin copy paste. Gak usah dijabarin. Tulis aja 1 berketuhanan dan berangkat mulia, 2 kamu ambil yang ketiga kolaborasi, ambil yang keempat kreatif. Silakan. Yang keempat, sarana dan prasarana dipisah untuk pendidik, untuk peserta didik. Kalau di SMA 12 ini sudah ada internet, jangan sampai Bapak Ibu tidak mencantumkan internet di sini. Yang kasihan itu kepala sekolahnya kalau ada pengawas. Ya, yang kasihan, yang dikata-katain. Ya. Peserta didik dan pendidik dipisahkan. Kalau peserta didik suka presentasi, tulis juga. Membawa laptop, memakai LCD, pakai internet. Kalau pakai Google Classroom, tulis. Oh, anak nggak pernah pakai Google Classroom, tapi guru nulis Google Classroom. Anak pernah nulis tugas dong. Karena BCN itu kan pasti satu kesatuan. Siswa bikin dan ngumpulin ke BCN juga. Kalau cuma PPT, mungkin guru yang presentasi terus. Berarti anak nggak pernah presentasi. Gitu ya, Bapak Ibu tulis aja. Lanjut Mas tadi. Bisa di bawah, terus ya, terus oke. Target. Nah ini informasi dari Pak Ajis dan dari Guru BK, tulis di sini. Apa yang dikerjakan Bapak Ibu melakukan assessment diagnostik mata pelajaran, hasilnya tulis di sini. Nih, saya bikin di sini misalnya 216 berapa. Dari 216 A, B, C, D, E, F, G. Kalau di sini sampai 11. Berapa yang khusus, berapa yang umum, berapa yang tinggi, gitu. Per kelas. Semakin Bapak Ibu detail, itu semakin Bapak Ibu tahu kemampuan anak. Ya, jadi Bapak Ibu di kelas itu benar-benar harus memperhatikan. Ya, jangan seperti teman saya anaknya udah meninggal, nilainya ada. Yang sering lagi nih, ya mohon maaf nih, guru agama Islam marah-marah dia. Bu, ibu kemana sih kelas ibu? Gak pernah ikut itu. Siapa?
Itu ada Yohanes sama ini. Apa agama? Agama Islam. Itu dua anak nggak pernah ada nilainya sampai sekarang. Saya kasih nilai 0 ya. Ya udah kasih nilai 0. Ada agamanya Kristen tapi Katolik. Ada loh yang kayak gitu. Satu udah meninggal nilainya ada. Ada anaknya beda agama ditanyain nilainya. Dulu agama Kristen agama itu nilainya ada. Sampai anak itu. Saya lihat di rapor anak itu nilainya 2. Agama Kristen, agama Katolik. Anaknya gitu. Iya. Ada anak yang agamanya nggak ada. Pak, kok saya nggak ada agamanya? Kamu agamanya apa? Kayak gitu. Ada yang kedua, ya akhirnya kan mau nggak mau belum nyetak lagi. Nggak masalah sih. Supaya kan aku kasihan dengan teman saya ini itu. Kebanyakan begitu. Tolong Bapak Ibu mendingan dibuat. Ya minimal Bapak Ibu mengenal wajah. Kalau Bapak Ibu ngajar 2 jam, ngabsennya jangan lama-lama. Pertemuan pertama absen, oke. Pertemuan kedua, siapa yang nggak masuk? Udah. Pertemuan ketiga, itu lagi. Jadi waktunya nggak habis buat absen. Cuma 2 jam. Setiap pertemuan absen 36 anak. Aman. Aduh, Ahmad ini gimana sih ya? Tapi mana yang masuk? Lama lagi. Ngajarnya udah 1 jam. Jadi Bapak Ibu dibuat detail lebih bagus. Siap ya Bapak Ibu ya? Biar Bapak Ibu mengenal putra putrinya. Ya, oke lanjut. Model pembelajaran tulis sintaknya. Pak, saya bikin sintak tapi di model pembelajaran nggak ada. Tulis. Kayak tadi, guru biologi nyuruh anak bikin pengamatan di lingkungan dan tulis. Peserta didik diberikan permasalahan tentang hewan berkaki berapa tahu semua. Misalnya, kemudian peserta didik berkunjung ke lingkungan masing-masing dan lingkungan sekolah. Peserta didik mengamati lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Peserta didik membandingkan, peserta didik melaporkan. Itu yang ditulis. Kalau saya dijelaskan banyak-banyak. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sudah punya RPP, copy paste aja di sini, plug. Kan gampang kan? Sementara itu dulu, nggak apa-apa. Nanti tahun kedua Bapak Ibu mulai merdeka. Yang ketiga. Sekarang kan masih merdeka, berubah kan? Berarti masih level 2. Masih level 2 itu Bapak Ibu copy paste RPP taruh di sini boleh. Tulis PP-nya, lalu RPP-nya, wah, plek. Tujuan pembelajaran, indikator, semakin terus bawah. Lanjut mas, terus tuh. Terakhir. Ada pemahaman bermakna. Bapak Ibu di sini tulis saja. Apakah gambar, bacaan, tulisan? Saya menjelaskan tentang kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan materinya, saya ngambil materi tentang kelangkaan minyak goreng. Lalu di pemahaman bermakna, saya hanya nulis gambar antrian masyarakat di pasar di Tahu. Itu aja. Gambar, nanti itu ada gambarnya. Nanti waktu ngajar saya tampilkan gambarnya. Gambarnya mau taruh di sini boleh, taruh di lampiran boleh. Itu aja. Yang guru bahasa Indonesia sampai di media massa. Nah, nggak usah tulis, kompas nggak usah, bebas. Nanti Bapak Ibu tinggal kasih tahu ini, nah ini saya ambil dari kompas.com edisi hari Selasa tanggal 10 Januari gitu. Tentang yang kaitannya dengan materi. Nah sekarang Bapak Ibu yang agak susah itu kan guru matematika, fisika, dalam kehidupan gampang banget. Jangan sampai ibu guru matematika mana nih? Matematika. Oh ibu ngajarin
Nah, hari ini mau saya ajarkan bilangan berpangkat pecahan. Lalu anak nanya, Bu, emang gunanya itu apa sih? Bilangan berpangkat pecahan. Orang ada kalkulator, saya punya uang 1 juta, 10 hari berarti 10 kali 1 juta, kan kamu? Ayo, ibu jawab apa? Nanti malah ibu marah lagi, kamu macam-macam aja. Dia kita bisa jawab, tulis di sini. Iya. Enggak, tulis di sini. Kalau anak gak nanya, bapak ibu yang pura-pura nanya. Nah, buat apa sih kalian tuh tanya masalah kelangkaan? Kok kita mau belajar kelangkaan? Kasih tahu. Anak akan bilang, kelangkaan itu Pak, sekarang ibu saya gini banget. Gara-gara harga barang udah gak ada, naik, barang gak ada. Kan gitu ada juga. Nah, jadi apa yang akan diterapkan di masyarakat itu namanya pemahaman bermakna. Bilangan berpangkat pecahan di masyarakat apa tidak? Makanya ibu harus gini, kan tukang jahit, ibu gimana sih kamu buat pinggang untuk ini? Itu pakai angka berapa sih? Kok di sini meteran, dan di sini pecahan? Ya kan? Tuh kamu kalau nanti jadi tukang kerja jadi jahit, kalau kamu jadi insinyur, ini alat ini digunakan bilangan berpangkat. Itu Bu, jangan nanti nggak tahu kan? Nah, gitu. Kalau agama, biologi, fisika mah enak banget. Ya contoh aja mobil kalau jalan coba kamu kalau berjalan lihat keluar, yang jalan kamu atau pohon, iya kan? Itu kan gerak semu tuh yang jalan kamu, tapi seakan-akan yang bergerak pohon. Bisa gampang. Tapi coba matematika bisa tuh. Yang berikutnya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik hubungkan dengan pemahaman bermakna. Hubungkan. Jadi kalau di atas ada gambar, Bapak Ibu di bawahnya pertanyaan tentang gambar itu boleh. Yang menarik, jangan gini. Nah, itu yang di gambar itu yang pakai pensi kira-kira siapa ya? Ini Pak RT karena udah kenal ini, apalagi di situ ada gambar Pak Jokowi ya, semuanya setelah jawabannya Pak Jokowi. Pertanyaannya harus ini, misalnya pemantik yang kira-kira anak akan memberikan penjelasan yang berbeda. Coba kalian jelaskan kalau terjadi kelangkaan itu gimana? Kira-kira hubungannya dengan itu. Seperti itu. Jadi pertanyaan pemantik itu nggak sebanyak. Satu pemahaman bermakna, satu pertanyaan pemantik. Hanya untuk mancing. Bapak Ibu masuk lalu nanya, nah coba nih, udah ada pertanyaan mendung ya? Ini akan terjadi hujan nggak ya? Bapak melu banget kayak lagu. Kan gitu. Jadi menarik, biar anak itu langsung konsentrasi. Apalagi kalau Bapak Ibu bilang ini, yang berani jawab akan Bapak kasih poin. Jawabannya nggak usah bilang betul atau salah, karena di sini tidak ada jawaban betul dan salah. Semua jawaban itu bagus. Oh, bagus. Kalau saya juga bilang ini, Bapak merangkum ya pendapat kalian. Benar gurunya memang nggak bisa. Kan saya gitu. Pernah ada anak bertanya, aduh saya belum baca itu. Ya udah, coba lagi ulang lagi. Coba ayo siapa yang bisa? Yang lain, boleh kok kamu buka buku, boleh kamu buku searching di Google. Padahal biasanya sambil jawaban anak-anak. Dia buka buku, ini apa maksudnya? Kamu di Google gimana? Ini apa maksudnya? Nah, tahu kan? Jadi Bapak ambil kesimpulan dari kalian bertiga. Padahal benar saya nggak bisa. Iya, itu kan guru memang harus begitu. Ya, oke lanjut. Ya, itu lagi. Nah ini copy paste dari RPP. Lanjut. Ini copy paste RPP. Pindahin aja di sini. Nah, ada 8. Assessment tadi Bapak Ibu. Nih, kan Bapak Ibu sudah buat di atas. Pindahin di sini. Tinggal kata kerjanya diambil. Tadi kan bilang
mampu memahami macam-macam kebutuhan menurut waktu. Udah, instrumen soalnya menyebutkan kebutuhan menurut waktu, menjelaskan. Nah, kan doang. Formatif atau sumatif? Formatif, sumatif. Udah. Oke, lanjut Mas. Terakhir, dikit tuh, lagi. Nah, yang berikutnya pakaian dan material tolong dibuatkan, disiapkan. Anak-anak yang sudah mencapai pencapaiannya sudah nyampe, siapkan. Mau dikasih apa sih dia? Yang agama tadi, anak sudah bisa membaca Al-Quran, tapi fasih dia, menganalisisnya, menerjemahkannya bagus. Anaknya mau dikasih apa ya? Di dalam permen kurikulum CPD hanya 41, Al-Baqarah 41. Kasih yang lain Pak, yang sejenis sifatnya sama. Kalau di situ bicara tentang manusia, bisa coba kalian cari hadis yang bicara tentang manusia ini. Hadis. Oh, coba bicara pendapat-pendapat ulama. Oh, ada nggak Al-Quran surat berapa, ayat berapa yang bicaranya sama dengan ini? Anak umum hanya tahu Al-Baqarah 41, tapi anak ini dia bisa mencari dari hadis, dari yang lain-lain. Itu buat kekayaan. Gitu ya. Oke, begitu Pak. Lanjutnya, refleksi sudah bisa, lalu lampiran. Oke, habis itu yang mau bertanya, silahkan. Yang berapa Pak? Siap. Ada pertanyaan? Satu ya boleh? Oke, satu ada pertanyaan. Tadi yang ibu dua tadi udah ngasih nomor ya, Pak Adi. Oke, siap. Oh, yang bertanya. Oke. Kasih Pak Roti Pak. Roti yang mana? Ini punya Pak Adi bukan punya saya. Ya, Bapak Ibu, ya kata Pak Yono juga ada sahabat pemikiran sahabat di SMA 8 ya. Dia harus 1 jam 3 ya. Jadi luar biasa ya. Waktunya dia menyempatkan buat 12 maksimal. Mungkin kalau di 8 dia hanya sebentar ya. Karena saya di luar. Karena lagi-lagi ya apa yang disampaikan oleh Pak Yono saya kira buat PR kita bersama ya. Terkait dengan capaian pembelajaran, terkait dengan modul ajar itu meski yang kemarin kelas 10 mengajar harus kita perbaiki bareng-bareng. Saya pun ya masih salah. Pelan-pelan Bapak Ibu, kalau saya berburu harus betul ya. Tadi bikin apa kalau pas itu boleh. Nanti di tahun kedua, tahun ketiga mulai betul. Ya. Dan juga terkait dengan skema pembelajaran di kelas 11 yang nanti ada namanya pilihan, bukan jurusan ya, pilihan. Itu pun buat PR kita bersama paling tidak. Dan sekali lagi kita beri plus yang luar biasa buat para peserta Bapak Yono yang hamil mau ditutup ya, yang praktisi mau ditutup itu tak? Kalau ditutup saya minta waktu 2 menit. Oh silakan. Ya, takut kalau udah ditutup nanti saya mengganggu. Sekarang kita berdiri lagi. Berdiri lagi. Berdiri lagi berarti tolong mejanya dirapetin, ibu cari yang longgar ya. Ya di sini, hari ini rapetin di sini, ini longgar. Ya. Ini omongan di sini apa sih Pak? Sini berarti geser. Ya. Geser kan. Di sini semua ya, Bapak Ibu di sini. Yang ini ke sini. Yang ini satu baris. Mau dirapetin kemana nih? Kalau rapetin ke sini berarti ini di sini. Nah ya, jangan di atas bersih. Jangan di samping ini aja. Gesernya bapak. Nah, oke. Ya, nih. Ini berarti geser sini dulu. Itu mejanya. Ya, biar muat. Tolong dibuat 3 baris, masing-masing baris 2 baris berat. Berarti 2 baris, 2 baris, 2 baris. Ya. Ini tempat jangan ini 2 baris saja. 2. Ya. Ya, 2 baris. 2, jangan 3, 2. 2 aja.
Biar panjang nggak apa-apa, 2. Terus sana di sana. Mas Hari boleh sambil. Mas Hari, sambil kopinya mati, beresin. Ya. Ya, sana dikit banget. Apa-apa, takut. Ah? Ya. Ya, bangsa siap. Langkah depan gerak. Kalau maju lagi, ya lagi. Lagi. Nah, udah. Ulang lagi, barisan siap gerak. Langkah depan gerak. Tegak gerak. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita hanya mengecek apakah kita masih fresh atau tidak. Ya. Kalau karena ini nggak muat kanan kiri berarti hanya maju dan mundur. 1 maju, 2 mundur. Ya. Tapi majunya diangkat. 1, 2. Oke, ya. Oh, ibu buah. Oke, 12 siap? 12 siap? Oke. Bapak Ibu laksanakan setelah saya bilang siap. Oke. 1, 1, 2, 1. Siap? Udah siap? Kalau saya udah bilang siap, Bapak Ibu baru bergerak. Bapak Ibu mau bilang siap atau gerak? Siap atau gerak? Siap. Oke. 1 siap. 2 siap. 1 siap. 1, 2, 1 siap. 2, 2, 1 siap. Tolong sekarang jangan pakai ngucap. Ketahuan ini kompaknya jangan ngucap. Diam. Jangan mati. Oke. 2, 2, 1, 1, 2 siap. Tabrakan deh. Ini baru 1 udah lupa ya. 1 maju, 2 coba. Lagi 1, 1, 2 siap. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang berhadapan. Mas, tadi kamu dulu siapa? Berhadapan. Bapak Ibu, kita mengenal masa kecil dulu. Kalau kita bermain, biasanya bermain suit-suitan. Ya, bermain suit-suitan. Oke. Mas Hari, kalau saya bilang sweet, saya bilang salaman. Saya bilang sweet, anak, jangan dilepas. Saya akan ke bawah, bersuit, boleh. Kalau saya bilang kali, dikalikan. Kalau bilang tambah, ditambah. Misalnya, Mas Hari, sweet, tambah. 1 tambah 1, Mas Hari bilang 2. Berarti Mas Hari yang duluan yang betul. Bisa? Coba ulang. Sweet, tambah. Ya, sweet, kali. Oke. Yang bisa bareng-bareng. Siapa yang duluan yang benar yang benar. Beda. Tapi, halo. Perintahnya ikutin saya. Kalau saya tambah ya tambah. Kalau saya bilang kali ya dikali. Boleh 5, boleh 1, boleh 2, boleh 0. Ya.
Sweet. Tambah. Sweet. Kali. Oke, bisa? Bisa? 12 bisa? Bisa 12? Oke, kalau sudah bisa, mau sampel lagi atau main? Sampel atau main? Sampel sekali lagi. Nah, sekali. Sweet, tambah. Sweet, tambah. Sweet, kali. Sweet, kali. Pak, ngeceknya dari sini Pak. Dari sini Pak. Main bagus kan? Sekarang main ya. Main. Halo. Main. Nah, kalau sudah 5 kali, Bapak Ibu mau kalah mau menang, teriakannya bilang hore menang. Tepuk tangan sampai saya pulang, jangan berhenti. Oke ya, siap. 12 siap. Jangan salaman dulu. Jangan salaman dulu. Kan belum salaman. Oke ya, oke. Jangan salaman dulu. Siap 12? 12 siap? Oke. Salaman. Sweet kali. Salaman. Sweet kali. Salaman. Sweet tambah. Salaman. Sweet tambah. Terakhir. Salaman. Sweet kali. Tepuk tangan yang keras. Sekali lagi. Maaf saya pulang dulu. Ya, yang keras. Terima kasih. Silakan duduk kembali.